Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Emas termasuk ke dalam golongan logam mulia, hingga tidak heran jika logam ini memiliki nilai jual yang amat tinggi. Dalam unsur kimia, yakni pada tabel periodik, emas diberi simbol Au atau aurum. Emas memiliki karakteristik yang dapat membedakannya dengan logam lain, yakni berwarna kuning, lunak, elastis, mudah untuk dibentuk, mengkilap, dan warna tidak mudah memudar. Emas termasuk logam yang langka dan untuk memperoleh emas perlu melakukan penambangan. Kegiatan penambangan ini membuat suatu pemikiran jika emas berasal dari dalam perut bumi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Bristol, ditemukan jika emas bukanlah berasal dari planet bumi. Diketahui jika emas berasal dari tabrakan meteorit sekitar lebih 200 juta tahun setelah bumi terbentuk. Saat itu, bumi dihujani oleh meteorit dan beberapa di antaranya mengandung emas. Meteorit-meteorit jatuh dan tertahan pada permukaan bumi, serta tidak masuk ke bagian yang lebih dalam lagi atau ke inti bumi. Kemudian, pecahan-pecahan meteorit tersebut tersebar di beberapa bagian permukaan bumi. Nantinya, emas-emas yang terkandung di dalam meteorit akan larut bersama fluida atau cairan panas, kemudian mengalir melalui pori-pori batuan atau rekahan. Pada saat fluida secara bertahap mulai mendingin ataupun bereaksi dengan batuan, emas yang larut pada fluida juga mengisi celah atau rekahan untuk membentuk endapan berupa vein atau lode. Sebenarnya, ada beberapa cara lain mengenai asal terbentuknya endapan emas dan dibedakan menjadi beberapa lapisan. Endapan emas yang menjadi acuan untuk eksplorasi diantaranya endapan epithermal atau porfiri. Hampir sebagian besar endapan emas yang ditemukan di Indonesia berasal dari jenis endapan emas epithermal, atau kurang lebih 13% produk emas dunia dihasilkan dari tipe endapan ini. Umumnya endapan emas epithermal diperoleh dalam bentuk urat-urat, baik itu urat kuarsa ataupun urat karbonat yang terbentuk pada suhu 150-300 derajat Celcius dengan kondisi pH sedikit asam atau mendekati netral. Endapan emas diangkut oleh larutan hidrotermal yang banyak mengandung ligan Hs negatif dan OH negatif. Kemudian ligan-ligan tersebut membawa emas hingga ke pengendapan. Adanya breksi hidrotermal merupakan tanda terjadinya pendidihan pada larutan hidrotermal. Selama proses pendidihan, tekanan juga semakin besar dan bahkan dapat menghancurkan dinding batuan melalui larutan hidrotermal. Sehingga gas H2S akan hilang dan terjadi peningkatan nilai pH dan penurunan suhu. Proses tersebut menghantarkan emas pada batuan sehingga kadar emas primer yang ditemukan cukup tinggi dan umumnya dijumpai pada breksi hidrotermal. Endapan metamorfogenik. Endapan emas adalah endapan yang berasosiasi dengan batuan metamorf dan terbentuk dari proses metamorfose batuan asalnya. Perlu diketahui, jika batuan metamorf terbentuk pada tekanan dan suhu tinggi, dengan peningkatan suhu serta tekanan pada batuan mengakibatkan orientasi struktur sehingga terjadi reaksi sebagian dari kristal dalam kondisi fase padat. Proses pelepasan air mineral dan air antar ruang pori menyebabkan proses sirkulasi air hidrotermal pada batuan melalui zona geser yang berada di dalam batuan metamorf. Air hidrotermal pada batuan metamorf banyak mengandung unsur air, karbon dioksida, dan karbon monoksida. Larutan hidrotermal umumnya mengangkut pada batuan karena terdapat proses metamorfose akibat logam pada batuan tidak dapat membentuk mineral penyusun batuan. Di akhir pembentukan, mineral kuarsa dan kalsit secara bersama terangkat dengan logam terendap dalam bentuk urat-urat. Pada urat-urat inilah ditemukan logam emas. Endapan mesotermal. Endapan emas ini akan menghasilkan iode yang umumnya memiliki jumlah emas besar atau induk emas, atau dalam kata lain, mother lode. Lode emas merupakan salah satu tipe endapan hidrotermal yang terbentuk pada lingkungan batuan metamorf dan menjadi sabuk metamorfik. Umumnya sabuk metamorfik terdapat pada seri sabuk bertekanan rendah yang dikontrol secara struktural dan terikat dengan sulfit serta karbonasi batuan samping. Hampir sebagian besar logam emas pada mesotermal terikat dengan mineral lain seperti kalkopirit, galena, sphalerit, pirit, arsenopirit, temantit, dan tetrahedrit.
Endapan mesotermal dapat ditandai dengan adanya urat-urat kuarsa yang mengandung emas pada batuan metamorf. Endapan placer. Setidaknya terdapat dua jenis untuk endapan ini, yakni placer aluvial dan placer eluvial. Endapan placer merupakan tempat tersebarnya emas dengan jumlah banyak di muka bumi, mulai dari emas berbentuk pipih, tipis, debu, sebesar kelereng, hingga 100% komposisi emas murni. Emas placer aluvial terdapat di daerah lereng perbukitan yang mengalami erosi, pelapukan, dan transportasi. Sedangkan untuk placer eluvial tersebar dengan luas dan tidak berkonsentrasi pada satu titik, sehingga saat melakukan penambangan butuh tenaga ekstra dengan hasil yang tidak terlalu banyak. Itulah beberapa macam proses terbentuknya emas di alam. Jika teman-teman mengetahui proses lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sekian video Halo Edukasi kali ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa.